Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah syaikhul fadilah wal barakah, guru dan orang tua tercinta yang menjadi wasilah amaliat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, yang senantiasa menyatu di dalam satu rasa dan kecintaan kita dengan beliau yang selalu dibanggakan dan kita pintai cipratan barokahnya, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta keluarga besar senantiasa diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Segala apa yang menjadi program-programnya Abah senantiasa disukseskan oleh Allah. Barokahnya semoga Allah alirkan kepada saya, santrinya, dan kepada seluruh jamaah dan keluarga serta anak cucu keturunan kita masing-masing. Sebab barokah lewat amaliat zikir manaqib ini bermanfaat, berguna, dan mendatangkan tambah-tambah barokah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi idznillah wa ridallah, innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang paling pertama para tokoh, para alim ulama, para asatijah, para guru, para orang tua khusus yang ada di desa Talaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang ini. Kita doakan guru kita semuanya senantiasa berada di dalam barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, lebih khusus aparatur pemerintahan desa Talaga Jaya, Kampung Kali Asin Cikamde, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. Di sini ada Bapak Wakil Unan yang senantiasa ikut istiqomah lewat zikir manaqib, dan juga Pak RT-nya, Pak RK-nya, dan seluruh rengengan aparatur pemerintahan desa. Bahkan di sini juga ada Bapak Wakil, Bapak Haji Nera dari desa Sekarjaya, desa tetangga. Alhamdulillah malam ini bisa menyempatkan hadir. Semoga kampung kita, desa kita, sebab adanya istiqomah zikir kepada Allah, Allah niscaya akan datangkan limpahan tambah-tambah rahmat ke sebuah kampung, ke sebuah desa, apabila di dalam desa dan kampung itu hamba-hambanya bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat adanya zikir manaqib setiap malam Kamis di majelis zikir Fatailah Al-Baghdadi ini, semoga mendatangkan limpahan tambah-tambah barokah bagi kita semuanya. Tidak hanya bagi saya, tetapi bagi seluruh masyarakat desa, seluruhnya tidak terkecuali senantiasa berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Barokah kesehatan, tambah panjang umur. Yang tani Allah makmurkan taninya, yang usaha Allah tambah barokah usaha perusahaannya, yang punya hajat dan maksud Allah kabulkan hajat-hajat dan maksudnya. Jamiah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yang sangat saya cintai, saya ucapkan syukur kepada Allah dan untayan ribuan rasa terima kasih kepada semua daripada segenap jamiah zikir manaqib, terutama lingkungan tetangga yang jauh yang dekat yang senantiasa ikut mendukung pengajian zikir dan doa ini. Lewat zikir manaqib ini tidak ada yang menjadi niat saya dan tujuan saya kecuali kita jadikan desa Talaga Jaya adalah bagaikan telaga kejayaan bagi kita semuanya. Kenapa saya bilang dengan adanya zikir? Tidak ada niat dan tujuan kecuali saya ingin menciptakan telaga kejayaan. Mana telaga kejayaan itu? Majelis zikir adalah taman-taman surga. Betul?
di mana di dalam taman itu pastilah ada sebuah telaga, pastilah ada air kesejukan, pastilah ada air kebarokahan. Kalau dulu di 500 tahun sebelum Masehi di desa Talaga Jaya ini pernah ada yang namanya Kerajaan Tarumanegara, maka di 2022 ini pun semoga lewat adanya Istiqomah Dzikir Manaqib ini mendatangkan tambah-tambah barokah bagi desa Talaga Jaya khususnya, dan semoga desa Talaga Jaya, Pakis Jaya Kerawang ini kembali kepada kemakmurannya. Masyarakatnya tambah makmur, masyarakatnya tambah jaya, dan doa-doanya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat di dalam sebuah doa daripada isi firman Allah, yang dimana surat ini sering kita baca tatkala kita masih kecil. Ketika kita mau belajar di sekolah SD, kadang sambil nepuk-nepuk meja belajar, itu baca surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ingat apa enggak itu? Ingat apa enggak? Semua yang sekolah pasti ngalamin baca ayat itu, tetapi kita kadang enggak mengkaji dan merenungi serta menserapi apa daripada arti di dalam surat Al-Asr itu sendiri. Wal asri, demi masa. Ada masa paceklik, ada masa panen. Ini hidup. Ada masa duka, ada masa suka. Ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita tertawa. Ada saatnya kantong kosong, ada saatnya ada isinya. Ada saatnya dikejar hutang, ada saatnya hutang lunas terbayar. Betul? Dan setiap masa peradaban dari regenerasi, dari mulai Abina Adam, Ummina Hawa, itu berbagai macam peradaban dan kisah cerita kehidupan yang pernah dilewati oleh sepanjang zaman. Kalau kita lihat puing-puing Tarumanegara di tengah sawah yang hijau, mereka para leluhur kita telah meninggalkan sebuah sejarah besar sebagai warisan budaya yang sangat kokoh. Sampai detik ini masih kita saksikan peninggalannya. Itu orang dulu yang jauh dari teknologi maju, yang jauh dari kehidupan modern, tapi intelektualnya, pola pemikirannya, sebab dengan keimanan, keyakinannya kepada Sang Maha Pencipta, beliau telah meninggalkan suri tauladan yang luar biasa sebagai contoh bagi anak cucu keturunannya sampai kita yang hidup di akhir zaman saat ini. Betul? Wal asri, demi masa. Masa datang penyakit, rame kabar penyakit di mana-mana. Semua memberitakan tentang penyakit, padahal dari zaman Nabi Adam penyakit sudah ada. Betul? Betul. Kematian sudah ada, tidak ada manusia yang hidupnya abadi. Ada manusia yang hidupnya abadi? Tidak ada. Gigi akan copot dengan sendirinya. Rambut akan memutih dengan sendirinya. Pertanda wakil unan udah ada ubannya, berarti banyak surat sudah dari malaikat. Betul? Betul. RT Caca biar rambutnya kriwil-kriwil tuh pasti ada ubannya, sudah dapat surat dari malaikat. Betul? Betul? Katanya malaikat Israel, kematian lu sudah dekat. Saking dekatnya tuh kematian hidup di dunia, tak terasa kita menjalaninya. Tahu-tahu malaikat Israel sudah di depan mata mau mencabut nyawa kita. Saking betahnya kita di dunia. Padahal raga sudah tidak mampu. Padahal raga ini sudah banyak penyakit. Contoh, ada orang yang kadang usianya sudah 100. Nenek saya kemarin meninggal di usia 105. Beliau asal meriang. Beliau itu ngerokoknya rokok jinggo. Kalau ngerokok sambil rebahan, di usia 105 sebelum meninggal dia masih ngerokok, rokoknya jinggo. Kalau ngerokok rebahan, enak benar nenek-nenek. Subhanallah. Nenek saya wallahi wa nabi. Namanya Nenek Niko. Beliau senangnya jalan, gesit orangnya. Bikin kue ini Haji Meran juga tahu. Meninggalnya
Di depan saya beliau, gua minta air, aing minta cair, cenah. Dibere cair, dibacain nama saya apa? Di barokah wal karomah Syekhina Abai Junaidi al-Baghdadi, karena guru saya Abai Junaidi. Di barokah wal karomah Syaikhul Qadir waliullah syafaat Nabi Muhammad bismillah walillah. Tarik nafas, Allahu, baca Fatihah 7 kali, tahan nafas, setipin ke air, yakin aja udah. Dicipratin di mulutnya, diusapin, saya sidakapin, kelas meninggal. Kembali ke ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya ingat janjinya Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Allah, 3 perjanjian Syekh Abdul Qadir yang diijabah, dikabulkan oleh Allah. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani mau dijadikan Sultan Aulia, Syekh Abdul Qadir Jilani nolak. Ya Rob, saya ibadah bukan ganjaran, bukan pahala yang saya cari, bukan pangkat. Ya Rob, kamu jadi rajanya wali. Syekh Abdul Qadir, katanya Allah. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani malah nolak, saya nggak mau ya Rob. Tapi Allah maksa. Sudah digariskan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani memberikan 3 permintaan kepada Allah. Yang pertama, kalau santri-santriku, para pecintaku, anak-anakku terus sampai keturunannya akhir zaman cinta kepadaku, kata Syekh Abdul Qadir, kalau jadi pemimpin berilah pengaruh sebesar-besarnya pengaruh. Maka setiap kiai, ulama manapun, orang sakti seperti apapun, pasti hadorot sebelum mengamalkan ilmunya, ilmu hikmahnya, ilmu kesaktiannya, ilmu apapun. Wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu. Betul apa enggak? Karena berikan pengaruh. Ilmu itu akan berpengaruh, kalimat itu akan berpengaruh, bismillahnya seorang akan berpengaruh, Fatihahnya seorang akan berpengaruh. Sebab hadorot kepada orang yang dicintai oleh Allah, dijawab oleh Allah, iya Syekh Abdul Qadir Jilani, akan aku berikan pengaruh sebesar-besarnya pengaruh. Sesatu. Kedua, kalau berdoa kepada panjenengan ya Rob, disebut namaku. Makanya ada muraqabah. Bi barokati wa karamati, sebab barokah karomatnya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebab barokah karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Wa bi syafaat nabina maulana Muhammadin, sebab syafaatnya Nabi Muhammad biiznillah, biridallah, kalau sendiri biridallah, kalau berjamaah waridho, dengan izin dan ridho Allah. Takdir hajatina, ini hajat kami semua ya Rob. Jamaah merunduk, hatinya jalan. Ada yang pengen laris, ada yang pengen lunas hutang, ada yang pengen tambah kaya, ada yang pengen pangkat jabatan, ada punya anak ya Rob, saya biar orang miskin, orang bodoh, orang geblek, ani-gangi anak angkat tuh derajatnya, ada. Betul? Ya, termasuk saya sendiri Pak Kunis. Betul. Katanya Syekh Abdul Qadir Jilani kepada Allah, kabulkan ya Allah, doanya kabulkan. Apa dijawab oleh Allah? Iya Syekh Abdul Qadir Jilani, akan aku kabulkan doanya. Alhamdulillah. Ini kedua. Ketiga, kalau mati ya Rob, apalagi Syekh Abdul Qadir, katanya Allah, kalau mati, ini yang paling penting. Mati itu pasti. Sementara kodrat irodat manusia nggak semua dijadikan orang yang soleh, saudaraku. Ada si geblek, ada yang jadi jablay, ada yang jadi maling, ada yang jadi perampok, betul? Ada yang tukang menggoda, ada yang tukang digoda, betul? Ada siang dan ada malam, ada hitam dan ada putih. Ketiga ya Allah, kalau mati, para pecintaku, santri-santriku, keturunan anak-anakku, sampai akhir zaman, kalau mati, jangan kau masukkan mati dalam keadaan mati kafir. Amin Allahumma. Dijawab oleh Allah. Apa jawaban? Iya Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya orang mati yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kerolos ruh, langsung dijemput Syekh Abdul Qadir Jilani. Amin Allah. Itu bukan hanya kata saya. Abu Ya'uci Turtusi, beliau pecinta Syekh Abdul Qadir Jilani. Lihat, tonton di YouTube-nya. Taruhlah, betul?
Kalau saya jamaahnya sedikit, betul. Abaye Junaidi Al-Baghdadi yang sudah sebesar itu, pesantrennya ratusan miliar, jamaahnya ribuan, istiqomah, dihadirkan oleh Allah. Beliau tetap cintanya tidak berubah. Kita mau orang susah, makmum perilaku orang-orang yang sukses dan barokah. Kita mau orang bodoh, kita mau orang melarat. Tata Swantama tidak pantas kamu gurui, tapi Tata Swanta mengajak kamu semua wahai saudaraku untuk mahabbah dan tol kepada cintanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ibarat alhamdulillah nih dicikir di lagi pada ngopi nih. Samu doa Jakarta, samu doa Al Muqarrabin luar biasa.